Melamar itu sarana kebaikan, ya kan? Akad itu sarana kebaikan. Berumah tangga adalah sarana kebaikan, bukan sarana kelelahan. Meskipun di dalamnya ada kelelahan, ya kan? Al-hayatu hiya ta'ab, hidup ini lelah bila tidak bersama Allah, bersama Rasul, bersama Islam. Karena pasti mikir sampai mentok berkerut-kerut, bermalam-malam, tapi mikir yang ujungnya adalah sebuah kelelahan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, surat Al-Furqan ayat 23, 25-23, bahwa kami akan menghadiri atau mendatangi apa saja yang dilakukan oleh mereka, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan, ya kan, amal-amal itu, ikhtiar itu, ya kan, ibadah itu, kreativitas itu, ya kan, kesuksesan itu dihadirkan, lalu diperlihatkan, ini lu semua jerih payahmu di dunia, tapi karena tidak ada unsur aku di situ dan bukan karena aku, maka diremes menjadi debu. Ya, artinya apa? Tidak, ya tentu memang di dunia bisa juga mentereng, menjadi bahan pembicaraan, akan tetapi ujungnya adalah debu, ya. Ujungnya adalah debu. Ujungnya adalah tanah. Dan sangat celaka bila di dunia juga tidak pintar, di dunia juga enggak bahagia, di dunia juga enggak punya duit, di dunia juga nelongso, lalu kemudian di akhiratnya, di waktu berhadapan dengan Allah, nelongso, maka double nelongso namanya. Nah, gitu, double sengsara. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka jadi sebuah sarana untuk memurojaah Al-Quran, mengulang murojaah itu artinya simaan untuk mendengarkan Al-Quran, takrir atau qiraat untuk mengulang Al-Quran, itu adalah sebuah sarana, disesuaikan dengan tenaganya, disesuaikan dengan kesempatannya, tapi didesain. Kata disesuaikan itu seringkali tidak bisa, ya kan? Maka didesain, ya kan, bahwa aku untuk Quran 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, ya. Al-insanu ma qaddam, manusia itu adalah cuman harganya seberapa yang didharma baktikan. Nah, gitu. Manusia itu harganya seberapa yang diberikan. Ini bahasa unik. Kalau kamu mau tahu seberapa kedudukanmu di hadapan Allah, ndak usah capek nyari Google, ya kan, ndak usah capek nyari Sherlock. Pertanyaannya sederhana, udah nempel. Memang kamu meletakkan Allah dalam pikiranmu, dalam hidupmu seberapa? Kalau cuma 3%, pasti kedudukanmu di Allah cuma 3%. Pasti. Tidak ada apa namanya, ya kan? Bahwa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka berasyik-asyiklah bersama Allah, berasyik-asyiklah bersama Al-Quran firman Allah, berasyik-asyiklah sama para kekasih Allah yang paling tinggi Rasulullah SAW, membaca sholawat, berasyik-asyiklah dengan semua kegiatan yang dikarenakan Allah. Tuh, berasyik-asyiklah dengan semua kesibukan dan kegiatan yang dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mulai sudah ada tidak karena Allah, maka berhentilah di situ. Ya kan, bahwa ada ungkapan indah dalam konteks ikhlas, an yadhalla al-insanul muslim, akan terus-menerus manusia yang muslim itu bekerja, berkarya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. La yuridu maghnaman wa la yuridu jahan wa la yuridu taqadduman wa la ta'akhuran. Ya kan? Jadi tidak pragmatisme hanya sekedar karena manfaat, ya kan? Lalu wala taqadduman, dan tidak ingin dimajukan dan dipopulerkan,
dipopulerkan, ya kan, dan tidak juga karena semuanya yang lain, ya kan. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdul qatifa. Kata Rasul, ciloko orang yang karena dinar, ciloko orang yang karena dinar, ciloko orang yang karena sehelai kain, al-qatifa, ya, celaka. Ya, luar biasa. Dan amal-amal jabbar, pekerjaan yang besar ini, pekerjaan mengurus umat, mengurus rakyat, ya kan, suksesi, membuat ormas, membuat partai, suksesi, itu amal-amal jabbar, pekerjaan-pekerjaan gede banget, sangat, yaitu menyedot pikiran, menyedot duit, menyedot semuanya. Coba lihat, kalau tidak ada unsur Allah di situ, dipastikan sudah lelah mengaturnya, mengarrangenya, harus sesuai standar COVID, harus ada lika-liku, harus ada main kucing-kucingan, harus ada double administrasi, harus ada double laporan, harus ada apa saja. Lelah hidup ini, luar biasa, ya, lelah hidup ini, ya. Harus mencari bahasanya ada 2, ada 3. Kalau untuk orang awam begini, apalagi kalau organisasinya diikutin oleh secara tabligh begitu, orang masyarakat internasional, maka membahasakannya pun harus diterjemahin, harus pakai bahasa ini, bahasa itu. Kalau bukan karena Allah, Anda cuman mencari kelelahan di dalam hidup ini dan di akhirat nanti. Luar biasa, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi asyik lelah itu, iya, tapi ukurannya syahwat, pasti. Makanya bila di situ sudah ada yang tidak diinginkan, orang itu pada lari biasanya, tahu-tahu redup. Awalnya redup, menghilang, redup, menghilang, redup, menghilang, mulai menghilang dari WA, menghilang dari grup, menghilang dari komentar, menghilang dari apa. Anda sudah kena redupan namanya, ya. Jadi ini clear banget omongan secara global, secara umum seperti itu. Tentu dalam poin ini kita doakan semua para pejuang, para guru, para pejuang publik ini, Anda hebat, dan kami mendoakan mudah-mudahan Anda juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup adalah dinamis, hidup adalah bergulir, hidup adalah apa namanya, jadi khalaif. Hidup itu saling menyondol, saling menyundul. Jadi generasi sekarang nyundul generasi tua, ayo parkir dulu Pak, parkir. Bahkan pada meninggal, ya kan, disundul, disusul dengan generasi sekarang. Kamu mikir, ndak mikir, otomatis seperti itu. Maka katakanlah pengukuhan apapun itu adalah sudah menjadi keniscayaan. Memilih siapa yang akan nerusin imam musola itu sebuah keniscayaan. Jadi memilih orang siapa yang akan melanjutkan organisasi ini sebuah keniscayaan. Kamu hidup juga akan berpikir begitu bila Anda orang yang terlibat. Tapi kamu mati pun juga itu masih akan berjalan seperti itu. Sorry ya, al-hayatu la tahtajuka. Hidup ini tidak membutuhkan kamu, tapi kamulah yang membutuhkan kehidupan ini. Catat, hidup ini tidak membutuhkan kamu. Jadi tapi kamulah yang membutuhkan kehidupan ini. Catat bahwa jadi ad-dinu la yahtajuka. Agama ini tidak membutuhkan kamu, tapi kamu yang akan membutuhkan agama ini. Al-Qur'anu la yahtajuka. Jadi Quran ini tidak membutuhkan kamu, tapi kamu yang akan mencari dan akan menempel pada Al-Quranul Karim. Saudaraku, indah sekali, ya kan. Maka jadi ini adalah masalah khotaman, ya. Jadi bacaan juz 2, ya kan, begitu. Dan kalau mau masuk di dalamnya, subhanallah, bahr, lautan dan samudra inspirasi, samudra ilmu pengetahuan. Ya'lamu man ya'lamuhu, ngerti yang ngerti, yang tidak ngerti yang tidak ngerti. Tapi setidaknya ketika
condong kepada Al-Quran saja itu sudah ahli Quran. Mencintai Quran itu ahli Quran, karena itu bagian dari iman. Al-imanu al-mailu, al-imanu ya kan apa namanya, jadi al-hubbu, iman itu mail, condong kepada kebaikan, itu ada sudah beriman. Subhanallah. Dari mana ayatnya coba? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan condong kamu kepada keburukan. Nah, maka itu akan menyebabkan kamu masuk neraka, ya kan? Maka condong kepada kebaikan itu aja sudah ada baiknya. Mencintai kebaikan itu ada baiknya. Mengimani, ya kan, kalau yang dimaksud mail dan yang cinta itu adalah iman, maka itu adalah kemuliaan. Maka al-mailu, ya kan. Dan yang merusak jadi keimanan adalah hati kita. Satu, menjadi tidak beriman. Yang kedua, berpindah iman, ya kan. Nanti tanda tanyanya adalah kemailan juga. Jadi anak itu kelihatannya gelagatnya sudah lain deh. Tuh, itu adalah cerminan dari hati, cerminan dari keimanan itu gelagat. Nggak tahu gelagat itu bahasa apa itu? Apa namanya? Tahu nggak orang Pucak Wangi itu? Jadi gelagat ya di situ. Keluarga Banten tahu nggak gelagat? Gelagat itu ya bisa tanda-tanda, ya kan. Orang itu bisa dilihat cuman dari luarnya, bisa dilihat dari status Facebooknya, bisa dilihat dari status apa namanya WA-nya, bisa dilihat dari status mungkin apanya. Bahwa yang kamu tuliskan itu 90% menunjukkan kamu. Meskipun ada orang yang pintar pura-pura itu bisa, tapi itu nggak akan lama. Ya, maka jadi status Anda adalah Anda telah membuka diri Anda. Nah, begitu. Telah mempromosikan diri Anda. Maka itulah al-mail, itulah al-hub, ya kan? Jadi dan itu tafsirnya semakin luas karena dunia ini semakin terbuka. Kata Allah ya memang begitu. Awalnya tidak ada, kemudian melebar, kemudian semua yang disiapkan dikeluarkan semuanya dan habis, jadi rusak, carut marut, habis kiamat. Karena kalau di dunia ini masih ada jatah, itu nggak akan kiamat. Idza jaa ajaluhum fala yastakhirun, ya kan? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun, dua-duanya ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul SAW, bahwa dikatakan yang artinya bahwa tidak akan wafat, tidak akan meninggal jadi orang dari dunia ini kecuali telah habis jatahnya. Hatta yastawfiya rizqaha. Bila masih ada jatah umur pasti tidak meninggal. Bila masih ada jatah rizki pasti tidak meninggal. Karena jadi Allah yang maha tahu, Allah yang maha hebat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan mereka itu rapat terus setiap hari. Setiap insan ini muwakkal jadi ilahil malaikah, diserahkan oleh Allah para malaikat, yang satu bagian rizkinya, yang satu bagian nafasnya, yang satu bagian kerjaannya, semuanya, dan pada nyari untuk hari ini, untuk kita-kita. Ketika malaikat-malaikat tadi sudah tidak mendapatkan, maka dia lapor kepada ketuanya malaikat, ya kan, pribadi tadi, yaitu malaikat Israel. Kok saya nggak dapat nih nyari rizki ini. Nah, kemudian mereka rapat, ini bahasa teori ini, jadi Maha Agung Allah nggak begini juga, tapi itu bahasa hadis, mau rapat gitu. Lalu apa? Jadi menghadaplah Israel alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang ini kok udah nggak ada rizkinya, udah nggak ada nafasnya jatah hari ini. Allah berfirman, memang sudah waktunya. Ini juga iman yang hebat sebetulnya. Kalau khawatir dengan suatu jangan berlebihan, tapi berikhtiar, sadar betul, faham betul, disiplin betul, itu hukumnya wajib. Tapi tidak berlebihan sampai tidak produktif. Nah gitu. Halo, nyambung? Bahwa ikhtiar, kalau mau ada acara dan acara itu memang harus, maka adakan, tapi ikhtiarkan secara hebat, karena itu bagian dari ikhtiar juga.
bukan semua ditiadakan. Kayaknya bisa menambah umur setahun. Tidak, umur itu tidak akan nambah. Kecuali yang menambah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gini-gini secara teori pikiran harus paham, secara teori fikih harus paham, secara teori tauhid harus paham, secara teori qada dan qadar harus paham. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Nah, itu saudaraku semuanya, maka jadi saya sebenarnya tekanannya adalah jadi masalah khotaman ini ada hijri, ada masehi, itu bagian dari sebuah ikhtiar, dan setiap ikhtiar ada dampaknya, dampak kauni dan dampak qadai syar'i. Catat, jadi setiap ikhtiar ada dampaknya. Siapa yang mengulang-ulang sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi kenal bagi dia. Tuh, gitu. Itu namanya dampak kauni. Siapa yang mengulang-ulang Al-Quran, maka akan ada dampak. Siapa yang jarang mengulang, bacanya pasti nunak nunu a'udzu billahi, dan nanti tidak bisa karena kamu tidak terbiasa. Ya, terbiasa bersahabat, terbiasa men-WA, terbiasa men-Facebook, terbiasa men-IG, terbiasa apa, maka tidak ada masalah dalam hidup ini. Itu namanya ikhtiar, ya kan, hasilnya adalah qada kauni, yaitu kealaman semestaan ini. Oh, kamu tidak pernah ketemu kok bilang kenal. Kenal di mana? Punya nomor tidak pernah di WA, ya nggak bisa lah, nggak bisa. Bohong itu namanya. Ya, jadi ya seperti itu ya, tapi aku kenal di doa, alhamdulillah, jazakumullah, ya kan, jazakumullah, kenal di pikiran, nah gitu, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku di pikiran kamu, maka aku akan mengingat kamu. Ini juga konsep Allah. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia selalu mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Tapi jangan tiba-tiba kamu bilang, kamu nggak tahu ya, saya ingat terus. Ya harus ada mukodimahnya lah, ya kan, apa, punya HP-nya, punya apa. Nggak ada mukodimahnya kok tahu-tahu saya selalu mengingat kamu, ya nggak bisa. Ada sholat, ada ketemu, ada ittisal, ada simaan 30 juz, ada ketemu di jalan, ada ketemu di mana, ketemu di restoran, ketemu di dokter gigi, ya kan, ya harus ada, nggak ada, harus ada sarannya. Ini semuanya clear omongan ini secara fikih, ya kan, secara akidah, ya memang begitu. Jadi itu akhdul asbab, maka jangan dipermasalahkan. Khataman 2 kali dalam sebulan, memang ada contohnya. Gundulmu itu dibotak lagi kalau sudah gundul, karena akalmu tidak nambah, pikiranmu menjadi sempit. Kata wayang, kata Petruk kepada Bagong, ndas segitu gedenya kok ndak ada otaknya, goblok gitu. Itu kata Petruk. Oh, jangan begitu dong, Tro, itu juga ada otaknya sebetulnya. Otak kok semakin diperkecil, itu otak apaan itu? Ya, jadi seperti itu. Kata Petruk tapi ya. Maka di sini ini bisa dikembangkan bagaimana, jadi dan itulah kemuliaan manusia, tapi tentu dengan tawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu al-hayatu ya al-ikhtiyar wal ibadah wa akhdul asbab, ya kan, dan setiap ikhtiar itu ada dampak kauninya dan ada dampak syar'inya. Dampak kauninya, siapa yang sering datang, maka kamu kok datang terus sih, ya kan, gitu. Memang kamu punya motor? Ya, saya punya motor, Pak. Ya, wong kamu orang minta-minta aja motornya malah 2. Yang dimintain gak punya motor. Luar biasa, dahsyat sekali. Jadi terus aja, jadi namanya ada dampak kauninya. Siapa yang simaan, siapa yang mengulang, dan terus pasti Qur'annya lancar. Dan itu yang sering dikatakan bahwa jadi kalau sudah melancarkan itu tidak ada kaitannya dengan kecerdasan, tapi yang ada adalah dengan ketekunan dan kontinuitas. Tapi kalau mencari hafalan memang ada kaitannya dengan kecerdasan. Tentu
Ini kalau dibahasakan secara rohani namanya taufik Allah, hidayah Allah. Tapi jangan mengatakan begini, saya memang udah hafal Quran karena belum dapat hidayah. Itu bisa dipenggal tuh kepala tuh. Ya, karena kamu tidak pernah punya niat untuk menghafal, bagaimana bisa hafal? Nah, begitu maka akhdhu al-asbab, niat. Makanya kemudian ada ungkapan orang hebat adalah orang yang punya kemauan. Ini diulang-ulang terus nih. Orang hebat itu orang yang punya niat dan punya kemauan. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mewujudkan kemauannya menjadi azimah, menjadi tekad, dan menjadi ungkapan. Saya mau membangun klinik, saya mau membangun rumah sakit. Nah gitu, itu kalau dari sini itu begitu. Lalu orang hebat adalah orang yang bisa merealisasikan omongannya menjadi permulaan action. Buktinya apa? Tuh saya mulai jadi membebaskan tanah. Itu ada pondasinya, nyicil beli semen cepat rusak, beli besi, ya kan, ada besi sekian karena nanti tiangnya sekian, tuh gitu. Jadi nyicil, kata teman sambil menghibur, ya kan, begini, aduh, itu pas sebelum corona macet terus, ya macet banget, ya udah kamu berbahagialah. Kamu belum punya motor atau mobil aja udah macet, jadi kamu tetap tidak punya juga bagus, ya, itu ngibur juga. Lalu ada bilang, aku sebetulnya pengen jadi kendaraan, ya udah cicil aja, beli setirnya dulu, beli banyak dulu, ya misalkan nyicil, ya kan. Nah nyicil itu kan bisa berbentuk tabungan, bisa berbentuk duit di save, ya kan. Nah ini orang hebat adalah orang yang bisa merealisasikan, menerjemahkan ungkapannya itu menjadi bidayatul amal, menjadi permulaan action, yaitu perbuatan. Dan kemudian orang hebat adalah orang yang bisa jadi merawat juz'ul a'mal ini, bagian-bagian dari action ini terus diikuti dan dirawat. Meskipun setahun, 2 tahun, 5 tahun, ternyata menjadi sebuah bangunan. Bangunan itu ada bangunan kasar, bangunan menengah, dan ada finishing. Orang hebat adalah orang yang bisa menyelesaikan, jadi menfinishkan action amalnya itu. Ya kan, itu disebut amal ghairu muntij. Dan orang hebat adalah orang yang bisa terus menggunakan amal-amal yang ini tadi, yang sudah menjadi sarana prasarana dari yang lainnya, menjadi amal action yang muntij, yang produktif. Orang hebat adalah orang yang bisa merawat, mendayagunakan, mengembangkan di amal atau perbuatan produktivitas ini menjadi milik publik manfaatnya, menjadi bukti sejarah. Orang hebat adalah orang yang meninggalkan sejarah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tuh coba lihat tuh surat Yasin. Jadi athar-athar itu adalah bekas Anda. Makanya ada istilah petilasan. Orang-orang besar itu punya petilasan. Nanti bila ada suatu mongso pada zaman nanti ini, saya namai Bejobo, gitu, Saridin, ya kan, akan menjadi menjobo. Jadi orang besar itu banyak membuat petilasan. Orang kecil itu tidak punya petilasan. Ya, kalau tidak punya petilasan, tapi ada orang kecil, bilang begini, saya ingin menempuh jalan kecil tapi derajat tinggi. Ada juga. Nah, dia tertarik dengan hadis bahwa di antara hamba Allah itu ada al-akhfiya, al-adqiya, ya kan? Jadi orang yang samar, terselubung, tidak ketahuan, tapi sangat tinggi derajat ketakwaannya. Tapi ingat, takwa ini semuanya adalah action, semuanya amal. Jadi yang dimaksud di situ adalah orang punya sejarah besar, tapi namanya sering tidak dimunculkan, ya gitu. Tapi orang tidak mau muncul itu hampir tidak ada di dunia ini, hampir tidak ada. Kalau ada sangat sedikit sekali, maka sangat berat. Orang yang sangat ikhlas itu sangat berat, ya. Tapi dibolehkan bahwa Anda muncul tapi tetap ikhlas. Nah, itu yang bagus.
karena kamu juga apalagi sekarang ini untuk mencari popularitas itu menjadi rukun iman yang pertama, ya kan. Jadi rukun iman yang 6 itu ditambah 1 lagi, yang ke-7 Anda harus terkenal. Anda harus populer, maka nge-show, namanya nge-show itu nongol di Facebook. Dan bagaimana Anda populer tapi Anda adalah orang yang sangat tulus kepada Allah. Nah begitu, intu budus sodaqati fani'immahi. Bila kamu mempopulerkan, menampakkan, jadi amalmu, sedekahmu itu boleh aja, ya kan, karena memang begitu. Karena kalau nggak populer nggak dipilih orang, meskipun dia sudah emput-emputan ngobrol janji, ngobrol duit, ya kan, itu nggak akan. Tapi ya memang iya sih kalau bicara takdir, kalau nggak populer tapi di sana ada catatannya, pasti akan terjadi. Cuman pasti ada fase Allah merubah dia menjadi populer dulu, pasti. Tidak mungkin, ya. Itulah yang namanya cara dan sunnatullah itu sebetulnya. Ini saudaraku semuanya saya kira penting sekali ya, yang begini ini hari Jumat ya, yang termasuk mengelola hati ini. Kan mengelola hati ini dan dinamisasi kehidupan, maka jadi bahwa satu orang tidak bisa hidup sendiri, pasti orang itu akan hidup bersama yang lain. Orang lain memang bahasanya pilih-pilih, ya, karena tidak semua orang bisa bersama kita karena tempatnya jauh, nomornya nggak punya, Facebooknya nggak nyambung, tidak punya relasi, yang nggak sama kita, tapi belum tentu dia jelek, ya gitu. Orang yang bersama kita pun belum tentu bisa diakomodir semuanya. Kenapa? Karena dia nggak punya waktu dan dia ridho untuk tidak diakomodir, tuh kan? Atau dia akan menjadi orang yang di luar grup, tapi akan selalu jadi memantau dan bersama, itu juga bisa. Ya kan, begitu. Ada yang berada di grup, kalau sudah di grup jangan ngerecokin. Grup itu adalah sarana untuk kumpul, sarana untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, sarana untuk meningkatkan, sarana untuk bersinergi, sarana untuk menyuniformkan. Apa? Kalau sudah bersama itu pelan-pelan pikirannya menjadi pelan-pelan sama, kebiasaannya pelan-pelan menjadi sama, bahkan pakaiannya pun kadang-kadang sama karena pada membuat apa itu namanya kalau yang seragam ya. Jadi kalau sudah mau di grup jangan saling menyodok, begitu loh ya, jangan saling menyodok, jangan saling menjegal, jangan saling menelikung. Nah itu jangan. Ayo kita maju bareng, kalau perlu giliran aja. Sekarang kamu yang muncul, saya akan menopang jadi full, atau nanti hidup ini giliran aja kok. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan apapun yang terjadi di grup itu, dilalahnya ternyata yang tepat dimajukan adalah misalnya Ustadz Abu, semua harus mendukung karena sudah ada di dalam grup. Halo Ustadz Abu, ada? Misalnya di Banten juga begitu, yang ini ya, itu semua harus mendukung. Kalau kamu di dalam grup aja nggak bisa bersinergi, malah sinerginya di luar grup, Anda juga akan dicurigai, ya kan? Jadi itulah al-hayatu, jadi hiyal grup. Jadi ini adalah grup. Nah ini adalah bagaimana kita bisa mengelola ya dengan hati kita, niat kita, perasaan kita, dan mendaya gunakan yang ada di sekeliling kita. Mau besar kok kecil aja sudah bertengkar, mau besar kok kecil sudah menelikung, mau besar kok wahai orang-orang yang mempunyai permasalahan, jadi seperti itu. Bagaimana kamu mau besar wong kamu sendiri dan tidak paham caranya besar kok mau besar. Nah ini semuanya clearance, ya kan, jelas bayan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan di saat yang sama kita bersaing dengan diri kita sendiri. Dengkulnya sudah susah dipakai untuk jalan, ya kan, lututnya, ya kan, kemudian telinganya sudah mulai berkurang, ya, dan seterusnya. Kita bersaing dengan diri sendiri. Tapi jadi bila orang itu bisa mengikis pelan-pelan penyakit yang ada di hati dan perasaan itu, maka kelemahan fisik itu akan menjadi produktif. Tapi ketika produktivitas jadi fisik ini hebat, tapi ada penyakit hati, maka penyakit hati itu akan mengikis
semuanya apa yang disukseskan oleh fisik, ya kan? Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon perlindungan dari dengkinya orang dengki. Tuh, karena dengki itu kata Rasul al-hasad ya'kulu, ya kan? Jadi bahwa ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hadaba. Bahwa iri dengki itu akan menghabiskan kebaikan yang Anda perbuat sebagaimana jadi api menghabiskan kayu. Anda berbuat kayaknya hebat banget, tidak usah dihabiskan orang lain, tapi diri Anda telah menghabiskan semua kebaikan yang Anda perbuat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Saudaraku semuanya, ya ini adalah cinta, ya kan? Mengucapkan sesuatu kalau berdasarkan cinta itu juga ada sindiran, namanya sindiran cinta, ya kan? Ya, kemudian ngeritik cinta, ya kan? Ya, dan itu lain karena apa? Ada ungkapan saudaramu yang sejati itu adalah saudara yang menghadirkan dan menghadiahkan kekuranganmu sehingga kamu tahu, ya kan, bahwa kemudian kamu akan memperbaikinya. Masalah kelihatan atau tidak kelihatan itu cara. Yang bagus adalah duduk berdua, Dek, kamu ternyata begini. Tapi kalau duduk berdua juga tidak memungkinkan, baru mau datang aja pikirannya sudah pada kemana-mana, ya nggak bisa. Maka bahwa nasihat itu bitawriyah. Nasihat itu adalah jadi dengan sindiran. Dan orang hebat kata Imam Abu Hanifah, al-aqil yakfihil isyarah. Orang hebat itu, orang cerdas itu cukup dilirik aja udah tahu, cukup disindir aja udah tahu. Tapi kalau orang sudah dibilang kamu mesti begini, lo goblok banget sih jadi orang. Nah gitu kira-kira. Jadi jangan banyak menggunakan perintah, disindir, kemudian di apa itu sudah tahu, meskipun perintah itu tetap ada, perintah dalam Al-Quran ada, perintah dalam hadis ada, tapi juga ada sindiran-sindiran, ya kan, seperti itu. Tapi disindir juga nggak ngerti, kayaknya Ustaz nggak nyindir saya dan nyindir dia deh. Jangan begitu, nyindir kita semuanya, menasehati kita semuanya. Untuk diri saya nomor satu, ya kan, untuk para ahbab, para kekasih, para kolega, para mitra, para jaringan, para relasi. Dan ini adalah tingkat ketinggian keimanan, al-hubbu fillah, ya kan. Nah, jadi bahwa tiga hal, dan bila ada tiga hal itu di dalam diri seseorang, maka dia adalah sampai kepada kelezatan iman, ya kan. Manisnya iman yaitu cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu jauh lebih tinggi dan bisa menembus semua langit, ya kan, sampai arasy sana, sampai makanah yang paling tinggi. Ingat, makanah yang tertinggi, yang paling tinggi itu adalah karena cinta, ya kan. Allah mengumumkan, bila Allah mencintai hambanya, Allah umumkan di dalam dirinya. Allah umumkan di makhluk al-muqarrabin. Woi, para hambaku yang muqarrabin, aku mencintai seseorang. Maka kemudian makhluk-makhluk itu mengumumkan kepada penduduk yang lain yang ada di sekelilingnya, woi, Allah mencintai seseorang. Maka kemudian penduduk-penduduk yang ada di sekelilingnya, penduduk langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, semuanya mengumumkan, woi, kami semuanya mencintai orang itu. Lalu semuanya mengatakan, wahai penduduk bumi, Allah mencintai seseorang. Tuh. Jadi seperti itu. Cinta karena Allah itu jadi bisa menembus jadi semua langit dan sampai kepada makanah, derajat yang paling tinggi. Nah, subhanallahil azim. Dan jadi orang cinta itu bagian dari ma'rifah. Makanya ada istilah ma'rifatullah, ya kan. Meskipun orang suka sebagian memperdebatkan lafal, sorry bung, melihat bisa pakai mata, melihat bisa pakai mata hati. Kalau kamu pakai mata Anda terus, maka Anda akan buta, karena mata ini sangat terbatas. Maka basirah Anda
harus diusik dan harus apa namanya. Saya punya cerita banyak tentang basirah ini dari ilmu kewayangan ini, tapi nggak pas juga ini hari Jumat ya kan. Jadi luar biasa. Allahu Akbar. Salah satunya, tapi nggak kuat juga nggak saya sampaikan, ada seseorang raja hebat datang kepada Semar Bodronoyo ya kan, kemudian semuanya pada hormat pada ini, tapi di satu kata ungkapannya itu kemudian menghina Semar yang Ponokawan yang jelek itu. Tapi kemudian semua yang hadir diem, tapi yang maju adalah Bagong. Kamu gini. Jadi panggil tamu dan seterusnya, saya ini orang lantip, kamu adalah orang apa namanya, pinjem baju. Kamu sebetulnya bukan yang sebenarnya yang ada di luar kamu itu. Ternyata betul. Itulah namanya basirah, Bung. Basirah itu, masa saya ngambil dari Nabi Bagong sih? Di Quran aja lah, hadza basairu linnas, ya kan? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Coba, mata ini sebentar lagi sudah pakai kacamata. Dan kamu sendiri baca kitab nunak-nunuk, ya kan? Karena kamu sudah berumur. Maka yang diasah adalah basirahnya. Nah, jadi seperti itu, saudaraku, Masya Allah. Ya, kita, apa namanya, apa tadi poinnya yang ini kok tahu-tahu sampai di situ. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya kita seluruh jaringan kemuliaan ini, jaringan kemuliaan itu yang selalu saya sampaikan tadi, karena tidak ada orang yang terputus. Kalau terputus pasti masuk neraka, gitu aja. Tidak boleh terputus dari seluruh kebaikan yang menjadi warisan para pendahulu kita yang namanya as-salafus saleh. Kita dari orang tua kita, ya kan, syafaqatan wa ra'fatan wa rahmatan wa tarbiyatan. Orang tua kita mencintai kita semuanya, Masya Allah. Dan orang tua itu meskipun anaknya nuakannya minta ampun, tapi tetap aja disayang dan diingat dan didoakan. Guru kita yang sangat mencintai kita, menyayangi kita dengan ilmunya, perhatiannya, kadang disayangi melebihi anaknya sendiri, ya kan? Dan kemudian mentarbiyah dengan waktunya, dengan ini dan seterusnya. Terus guru ini juga punya jaringan ilmu, jaringan amal soleh yang disebut sanad dan isnad, menyandarkan kepada gurunya sampai imam-imam besar. Tidak ada ilmu yang tidak ada sambungannya, itu namanya kata ta'limal muta'alim, ilmu setan. Orang yang nggak punya guru itu ilmunya setan gurunya. Nah, terus sanad-sanad ini bisa disebut semuanya karena orang-orang ini juga bisa disebut kok. Ya, bahwa ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada ilmu lain, pasti akan ketemu jadi orang. Dan ini ada orang-orang yang melihat dengan basirahnya, ada para wali, para abdal, para aqtab. Tidak usah berdebat dalam nama. Jadi itu tidak ada masalah, setiap nama itu di dalam waktunya pasti ada nama. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kata Ibrahim bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Abraham, bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Abram, ya kan, Bunyamin, Banyamin, Binyamin, ya kan. Maka kemudian ada Faiqah, dengan bahasa lain menjadi Faika, ya kan. Jadi itu artinya akan selalu ada. Rafiqah, Rafia, ya kan, begitu. Menjadi Solihah, Saliyah, tanya orang Padang, ya kan. Nah, jadi luar biasa. Jadi jangan selalu banyak berdebat dengan nama, meskipun jadi mengetahui dengan sebutan dan julukan. Ya, luar biasa. Terus sampai pasti atba'i tabi'in, para tabi'in, para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah yang disebut jaringan emas, jaringan kemuliaan, dan bisa disebut full. Silahkan sebelum tahu itu minta bantuan sama Google nanti bagaimana nasabnya atau orang-orang itu, nasabnya para nabi, nyambung semuanya. Allahu Akbar walillahil hamdu. Tentu yang paling dekat juga yang masih hidup bersama kita, sebagian orang tua kita semuanya, dan seluruh yang melingkar dan kolega kita semuanya. Semakin hari tentu ada tambahnya, harus, ya kan. Nah, jadi harus, makanya orang itu antara strength dan bersahabat dan hindah. Jangan strength terus, karena kamu tidak bisa nambah teman.
ya kan, jangan kenceng terus, nggak bisa. Hidup ini adalah dilihat, ingat ada 4 hal yang penting, ya kan, yang sudah disampaikan, yang sahlun, kemudian sahlun, kemudian qaribun, ya kan, kemudian hayyinun, kemudian layyinun. Jadi ini hadis Rasul, barang siapa yang dalam dirinya ada 4 sifat itu, maka tidak akan tersentuh api neraka dan neraka tidak mau menyentuhnya. Apa? Sahlun, sahal, sahila. Ini jangan dinama aja ya. Nah, jadi sebetulnya sahlun. Kemudian qarib, qarib itu rapat, dekat. Jadi meskipun kelihatannya serem tapi ternyata dekat. Ya bisa juga. Kalau bisa nggak usah serem-serem juga, ya kan? Jadi dekat. Qaribun. Hayyinun, jadi ringan, jadi berat. Jadi orang itu bisa menyelesaikan masalah yang berat menjadi setengah ringan dan menjadi ringan. Jangan yang kecil malah jadi berat, itu Anda jadi merusak, jadi seperti itu. Bila ada masalah ketemu Anda orangnya sudah tenang. Ya, itu namanya hayyin diantaranya. Layyin dan lembut ya. Maka siapa yang berada dan nempel di dalam tubuhnya melekat 4 sifat itu, maka dilarang neraka untuk menyentuhnya dan dia tentu tidak akan tersentuh api neraka. Semua cabang kita, kemudian mitra kita, relasi kita, kolega kita, Masya Allah, ya kan, yang sering disebut itu, dan kemudian jadi orang-orang yang jadi mempunyai hubungan-hubungan relatif spesial. Spesial itu bukan karena ada apa, karena apa, ada masalah yang memang harus dijabrikan. Mudah-mudahan semuanya berada di jaringan kemuliaan ini dan kemudian jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dari semua cobaan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih mengenang para suaminya, para istrinya yang sudah meninggal dan minta didoakan, kita doakan dari majelis ini juga semuanya, mudah-mudahan mereka fi raudhatin min riyadil jinan, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang di bulan Oktober dan hari ini jadi pada katanya yaumu al-wiladah, hari lahir, silahkan insyaallah, karena berdoa itu kapan saja. Yang sering dibicarakan orang adalah munasabah. Munasabah tidak pernah disepakati, ya kan, tapi jadi berdoa kapan saja, berdoa baik kapan saja, dan semua doa akan dikabul oleh Allah dengan 3 cara. Dan ada doa yang tidak dikabul oleh Allah, yaitu doa yang tidak melampaui batas, jadi mendoakan orang lain jelek atau qati'atur rahim, memutus anak kerabat, dan jadi yang ketiga, apa yang ketiga? Jadi al-i'tida'u fid du'a, kemudian qati'atur rahim, dan kemudian melaknat orang yang tidak berhak, maka itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kalau di Jawa namanya kualat namanya. Iya, dan Allah pasti akan mengabulkan doa dengan cara sekarang sesuai kemauan Anda, atau di tasrif oleh Allah sesuai dengan ilmu Allah untuk Anda, atau nanti diberikan full di surga Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali, hebat sekali, bagus sekali, asyik sekali, ya kan, ya semuanya. Ya, didoakan jaringan ini untuk semuanya yang meminta, memohon, dan mohon maaf kalau jawaban yang menyebutkan tentu secara pribadi, ya kan, begitu. Dan kemudian apa namanya, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat, ya Allah, dan disukseskan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah untuk mencapai renstranya, cita-citanya, dan membayar amanah dan tugas-tugasnya, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, al-barakat. Dan di hari Jumat ini, ya Allah, takdirkanlah kami takdir yang baik dan Engkau ridhoi, ya Allah, dan tidak terjadi takdir yang tidak baik, min syarri ma qadaita, ya Allah, wa anta tuthbit ma indaka wa tuzil ma indaka, ya Allah, Engkau lah yang menetapkan apa yang ada di sisimu dan menghilangkan apa yang ada
di sisimu, wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada lauhil mahfud, ada catatan. Itu semuanya, Anda semuanya dalam kesehatan yang prima, keselamatan yang utuh dari COVID-19 ini, dimudahkan urusan, dikabulkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersama jaringan mulia semuanya tadi, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan termasuk para balita kita, para hamil kita yang katanya 4 bulan ke atas, dan termasuk lansiayat kita yang pada di lansia masuk jaringan ini, bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Demikian saudaraku semuanya, Anda ceria, Anda berniat baik, Anda optimis sama Allah, dan Allah membersamai Anda. Wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.